Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. 6 Januari tahun 2016, Hani, Mirna, dan Jessica memutuskan untuk ketemuan untuk kumpul-kumpul reunian teman sesirkel di sebuah kafe yang sekarang sudah berubah menjadi toko fashion. Mereka sebenarnya asik-asik aja sampai beberapa waktu kemudian Mirna kejang-kejang dan kemudian pingsan dan kemudian diketahui meninggal dunia. Satu hal yang unik adalah bahwa pada waktu itu tidak diketahui kenapa beliau meninggal. Yang diketahui adalah orang-orang tiba-tiba langsung menunjuk bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Dan luar biasanya lagi, bahkan masih tanpa ada bukti dan penyelidikan masih jauh sama sekalipun, orang-orang langsung menuding bahwa pelaku pembunuhan itu adalah Jessica Kumolo Wongso. Jadi dia sudah dipastikan mati dibunuh dan sudah dipastikan pembunuhnya adalah Jessica Kumolo Wongso. Bahkan jauh sebelum pengadilan selesai mengambil keputusan. Nah, Baraya tentu saja sudah mengetahui kasus ini karena ini adalah salah satu kasus paling menyedot perhatian massa di Indonesia. Itu sidangnya saja disiarkan secara live itu sampai hampir selama 1 tahun. Nah, yang akan kita diskusikan di sini adalah kita akan bawa tema ini ke arah spekulasi atau konspirasi yang lebih dalam gitu. Siapakah sebenarnya Mirna Salihin sehingga pembunuhannya itu benar-benar menarik perhatian publik dan menyeret pejabat-pejabat serta perwira-perwira tinggi kepolisian. Ini sangat aneh. Jadi ayo kita bahas dalam titik yang sangat yuk kita mulai. Baiklah, kita lewat 1 tahun. Kenapa Jessica Kumolo Wongso divonis bersalah atas kematian Mirna Salihin? Alasan-alasannya ternyata bukan sebuah alasan yang menjadi bukti, tetapi indirect evidence. Di antaranya adalah karena dia datang duluan, 40 menit sebelum kejadian, sehingga dia diduga memiliki kesempatan untuk bisa membubuhkan racun ke gelas Mirna. Yang kedua itu adalah dia memiliki riwayat kejiwaan yang berkali-kali sudah terjadi di Australia, dia bikin rusuh dan seterusnya, yang kemudian ini menguatkan kemungkinan bahwa dia adalah orang yang melakukan pembunuhan itu. Kemudian yang ketiga, gerak-geriknya mencurigakan. Misalkan ekspresi wajahnya yang sangat datar, benar-benar ice cold gitu, yang semacam itu. Kemudian tepat di mana dia seharusnya tegang, kelihatan gak tegang, tepat di mana seharusnya dia nangis, malah gak nangis, dan sebagainya. Nah, 3 hal ini menurut hakim itu cukup masuk akal untuk menyebut bahwa dia adalah pembunuh dari Mirna Salihin. Tetapi belakangan orang-orang juga mempertanyakan, ini kan pembunuhan ini seharusnya buktinya itu adalah bukti langsung, bukan indirect evidence, bukan bukti tidak langsung seperti itu. Ya memang ada beberapa kasus di dunia dan termasuk juga di Indonesia yang hakim menjatuhkan hukuman gara-gara bukti-bukti tidak langsung. Tetapi masalah yang ini tuh aneh, karena bukti-bukti yang tidak langsung itu di persidangan pun sebenarnya sudah terbantahkan gitu, atau setidaknya ada yang bisa mengkanternya gitu. Misalkan pernyataan bahwa Jessica Kumolo Wongso datang 40 menit lebih awal dan karena itu dia berkesempatan atau dia bahkan merencanakan untuk memasukkan racun ke dalam Jessica, itu tidak benar karena di catatan message mereka sudah jelas bahwa mereka sebenarnya janjian di waktu yang sama, cuman Jessica salah paham atau 2 temannya salah paham sehingga mereka terlambat 40 menit sebelumnya gitu. Jadi itu catatan WA-nya sudah jelas. Jadi bukan ada perencanaan, bukan ada apa, tapi ini salah paham saja. Kemudian masalah Jessica Kumolo Wongso yang diduga memiliki riwayat psikologis yang membahayakan yang terjadi di Australia, itu juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembunuhan ini gitu. Jadi kalau misalkan di sana ada kejadian misalkan dia nyolong atau ada kejadian di mana dia menyakiti, kan tidak berarti dia di sini juga melakukan pembunuhan, apalagi berencana gitu. Jadi ini adalah 2 hal yang mencoba digabungkan, dicocok logikan gitu. Kemudian masalah yang ketiga adalah bahwa misalkan Jessica Kumolo Wongso itu berperilaku aneh gitu. Selama kejadian pas kejang-kejang dia langsung mengatakan bahwa wah ini kayaknya keracunan dan sebagainya gitu. Nah, pernyataan itu yang disebut sebagai
bukti atau indikasi bahwa dia pelakunya, justru ini memperkuat bahwa dia punya masalah psikologis seperti yang ada di Australia. Jadi kalau misalkan Baraya melihat bahwa Jessica Kumolo Wongso berwajah seperti itu, ya itu justru karena memang masalah-masalah psikologis. Tetapi apakah masalah psikologis itulah yang kemudian mengantarkannya kepada pembunuh berencana? Kan ini yang kemudian dipertanyakan. Nah, yang lebih absurd lagi adalah bahkan tidak ada bukti bahwa Mirna meninggal gara-gara racun sianida. Secara forensik tidak pernah terbukti dan tidak pernah diketahui bahwa ada racun itu di dalam tubuh Mirna. Adanya di lambung, dan di lambung pun itu hanya 0,2 mg yang sama sekali tidak membahayakan manusia. Jadi kalau misalkan mau pada level yang membunuh, sianida itu harus ada di kisaran 150 gram per liter atau lebih dari itu berbahaya. Tetapi kalau misalkan 0,2 mg itu sangat-sangat bisa ditolerir oleh tubuh manusia. Dan yang lebih mencengangkannya lagi adalah bahwa 0,2 mg sianida di dalam lambung itu bisa saja muncul gara-gara pembusukan dari lambung itu, atau gara-gara ada formalin yang pernah masuk ke situ, kan mayatnya diotopsi gitu. Jadi ada banyak sekali kemungkinan, tapi lagi-lagi tidak terbukti bahwa Mirna itu dibunuh menggunakan sianida. Lalu kalau misteri Mirna meninggal karena apapun belum diketahui, bagaimana orang-orang kemudian menyimpulkan bahwa dia dibunuh dan pembunuhnya itu adalah Jessica? Yang kemudian menjadi horor lagi dan banyak sekali orang-orang berpikir adalah kenapa yang diotopsi hanya lambung? Ternyata pihak keluarga, dalam hal ini adalah ayahnya Mirna yaitu Pak Edi Darmawan, itu menolak keras otopsi tubuh Mirna, kecuali hanya bagian lambungnya saja yang dikerat sedikit. Nah, jadi ini ada yang aneh. Pak Edi Darmawan sejak awal dia yang langsung menuding Jessica sebagai pelakunya, ketika semua orang belum menuding siapapun. Dia yang menuding pertamanya, dan setelah itu dia yang berburu minta keadilan supaya kasus ini terus-terusan di blow up di media. Dia datang ke sana ke sini, diwawancara dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia justru yang pihak pertama yang menolak otopsi atau penyelidikan terhadap jenazah Mirna. Ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat janggal. Nah, kejanggalan-kejanggalan ini bahkan disetujui oleh pengadilan, di mana pengadilan sejak awal tidak berusaha untuk memecahkan apa penyebab Mirna meninggal. Tetapi pengadilan membicarakan atau memperkarakan bagaimana cara Jessica membunuh Mirna. Ini kan jauh gitu ya. Jadi seharusnya kan apa penyebab Mirna meninggal itu sudah diselidiki. Kalau misalkan sudah ketahuan bahwa salah satu kemungkinannya adalah dibunuh misalkan ya. Nah, maka setelah dibunuh baru siapa pelaku pembunuhan itu, kan begitu. Setelah siapa pelaku pembunuhan itu, dengan cara apa, lalu motifnya apa dan sebagainya. Nah, ini mah langsung loncat. Jadi bukan kenapa Mirna meninggal dunia, tetapi langsung mengarah bahwa dengan cara apa Jessica membunuh Mirna. Nah, ini saya nggak tahu apakah banyak pengadilan di Indonesia juga yang menggelar perkaranya dengan cara seperti ini. Tetapi lagi-lagi ini menghasilkan sebuah kejanggalan-kejanggalan. Nah, cuman kejanggalan-kejanggalan ini di masa lampau tertutup. Karena netizen itu kan mudah digiring sama media-media. Nah, jadi media-media pada waktu itu langsung menuding, mengarah, bikin drama-drama, bikin cerita-cerita, bikin narasi pertanyaan dan sebagainya yang mengarahkan kita kepada kecurigaan pada Jessica. Begitu kan? Jadi orang-orang semuanya sudah menuduh, wah ini mah Jessica, pasti Jessica banget gitu ya. Tetapi belakangan beberapa tahun kemudian, sekitar 6 tahun kemudian, ada serial Netflix bikin Ice Cold ya, yang kasus Jessica itu diangkat lagi. Nah, ini si Netflix ini kemudian menjelaskan beberapa kejanggalan, beberapa diantaranya yang saya sebutkan tadi, beberapa yang lain nanti, bahwa Jessica Kumolo Wongso sepertinya bukan orang yang layak untuk divonis karena alasan-alasannya memang tidak memadai untuk menjatuhkan padanya vonis gitu. Kan misalkan ya, dalam salah satu idiom hukum itu kan disebutkan bahwa lebih baik untuk membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah gitu. Nah, ini Jessica itu seluruh bukti atau seluruh indikasi yang diarahkan padanya bahwa dirinya adalah pembunuh itu
sebenarnya lemah gitu. Jadi tidak benar-benar bukti, tetapi yang tadi itu indirect evidence gitu. Nah, makanya ketika sudah muncul tayangan Netflix itu ramai-ramai muncul teori-teori konspirasi. Ada pihak pertama yang berkonspirasi yang menyebut bahwa pelaku sesungguhnya itu adalah ayahnya sendiri. Kenapa ayah dari Mirna Salihin? Kenapa harus ayahnya sendiri? Ya ada beberapa indikasi kuat, misalkan 7 Oktober tahun 2023, Pak Edi Darmawan itu menyebut bahwa di HP-nya dia masih menyimpan CCTV atau potongan video CCTV yang menunjukkan bahwa Jessica begini dan begitu di Cafe Oliver. Nah, CCTV itu tidak ditampilkan di pengadilan, tidak ditampilkan dimanapun, dan ini adalah bagian yang terpisah yang menunjukkan bahwa ada penyembunyian bukti. Jadi waktu di pengadilan tidak disebutkan, tetapi dia langsung mengklaim bahwa dia memiliki itu gitu. Ngapain dia menyimpan selama ini dan kenapa tidak dipublish gitu? Kenapa tidak dibuka di pengadilan gitu? Kemudian yang lainnya lagi adalah kan Pak Edi itu di mana-mana dia berbicara gitu ya. Semua talk show dia datengin atau semua undangan dia hadiri untuk menjelaskan ini. Jadi dia tuh banyak jejak rekamnya gitu kata-katanya. Nah, dia tuh sempat mengatakan bahwa saya tuh punya botol sianida nih yang gini. Dia jelaskan secara detail ukurannya segini, apanya segini gitu ya. Kemudian ketika si orang yang mewawancara bertanya, "Anda punya botolnya?" Oh enggak, dia langsung gelagapan dan kemudian menjelaskan, oh enggak, saya mah cuman mengira-ngira, ya ini kan firasat ya, firasat saya tuh enggak pernah meleset, firasat saya tuh kuat gitu. Jadi tiba-tiba dia ngomong memiliki itu, tiba-tiba langsung dia meralat pada waktu itu juga dan mengatakan bahwa itu firasat saja gitu. Nah, kemudian ada kejanggalan yang lainnya itu adalah dia juga sama seperti Jessica menunjukkan ekspresi yang beda gitu dari seharusnya. Harusnya kan kalau anaknya meninggal tuh dia nangis atau apa, tapi sejak awal dia tuh nggak nangis, dia tuh tahan aja gitu. Ya ini kan juga sebenarnya adalah salah satu indikasi ya, yang tadi ada indikasi tapi ini juga indikasi. Tapi yang jelas banyak juga netizen yang kemudian mengarahkan kecurigaan itu kepada ayah dari Jessica, dari Mirna Salihin. Kemudian ada juga tudingan itu diarahkan kepada suami Mirna Salihin. Kenapa? Karena ada pengakuan dari barista di Cafe Oliver itu yang namanya Rangga yang menyebut bahwa dia dibayar 140 juta rupiah ditransfer untuk melakukan pembunuhan, dan itu ada di BAP ya, untuk melakukan pembunuhan terhadap terhadap Mirna Salihin. Nah, kalau ini ada kesaksiannya ditulis. Kalau Jessica itu kan nggak ada kesaksian, nggak ada apa gitu ya. Itu hanya indirect evidence sekali lagi ya. Sedangkan yang ini ada di BAP, pengakuan dari barista mengaku dapat duit sekian untuk melakukan pembunuhan pada Mirna Salihin. Kemudian dan siapa yang melakukannya, yang menyuruhnya itu adalah si suaminya. Kemudian si suaminya juga diketahui datang sehari sebelumnya ke Cafe Oliver itu, entah untuk apa, bawa bungkusan. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan pengakuan Rangga tadi? Kemudian yang ketiga, ini juga cukup signifikan. Jadi ketika Mirna kejang-kejang, kan seharusnya ada pertolongan darurat oleh dokter setempat. Ini tidak. Yang dilakukan oleh suaminya adalah bukan datang ke dokter terdekat, tetapi dibawa ke rumah sakit yang lebih jauh dan tidak menggunakan ambulan, padahal di situ ada, tetapi menggunakan mobil pribadi. Kan kalau misalkan pakai ambulan, di dalam ambulan itu banyak P3K gitu, banyak alat-alat untuk mempertahankan nyawa seseorang, tapi tidak dipilih ambulan itu, lebih memilih mobil pribadi, langsung ngeblesak ke tempat yang lain, ke rumah sakit yang besar. Dan di rumah sakit itulah akhirnya diketahui bahwa Mirna sudah meninggal. Mungkinkah sebenarnya Mirnanya belum meninggal di mobil, tapi malah meninggalinnya di situ gitu? Atau mungkinkah secara sengaja memang tidak menggunakan ambulan agar tidak mendapatkan pertolongan pertama? Nah, itu cerita-cerita konspirasinya atau spekulasi-spekulasi masyarakat. Atau tuduhan yang paling serius diarahkan kepada para perwira polisi dan institusi kepolisian secara umum gitu. Jadi Pak Sianipar, salah seorang ahli forensik yang membela Jessica, sampai sekarang mengatakan bahwa kasus Jessica itu adalah kasus yang direkayasa. Bahwa Pak Krisnamurti yang pada waktu itu menjadi bagian dari orang yang menyelidiki itu telah merekayasa CCTV sedemikian sehingga mendukung bahwa Jessica adalah pelakunya. Kemudian Pak Christopher Hariman Rianto, salah satu tokoh
bukan polisi tetapi salah seorang yang dijadikan sebagai saksi ahli itu juga dituding merekayasa. Kemudian Muhammad Nuh Al-Azhar. Nah, ini Pak Muhammad Nuh itu adalah seorang yang sangat berprestasi di kepolisian kita, khususnya untuk masalah-masalah forensik digital. Itu juga dituding telah melakukan rekayasa. Pak Sianipar menunjukkan bukti-bukti sampai puluhan. Dia sempat ngirimin 30, kemudian 37 bukti gitu dan sebagainya, tapi sampai sekarang belum ditanggapin. Tapi yang jelas dia sangat yakin bahwa dia telah menemukan bukti bahwa rekayasa CCTV itu nyata. Misalkan frame-nya diperlambat, dari sekian ratus menjadi sekian puluh misalkan seperti itu. Kemudian resolusinya juga direndahkan dan sebagainya, atau ada yang diterangin dan sebagainya. Pokoknya ini benar-benar direkayasa sedemikian sehingga bahkan sudah ada pengakuan langsung dari Jessica Kumolo Wongso bahwa Pak Krishnamurti pada waktu itu langsung datang ke selnya dan menekannya untuk mengakui perbuatannya. Nah, di sini ada sesuatu yang janggal. Kalau memang itu benar, bagaimana perwira-perwira tinggi polisi itu langsung datang ke kasus macam ini gitu. Siapa sebenarnya Mirna, siapa sebenarnya Jessica, siapa sebenarnya Pak Edi Darmawan, sedemikian sampai tokoh-tokoh perwira tinggi kepolisian turun untuk menangani kasus ini langsung gitu. Sampai menekan narapidananya untuk mengaku itu dia gitu. Kan biasanya polisi yang, ya saya mohon maaf ya, polisi yang gak setinggi itu pangkatnya gitu yang datang ke sini. Ini kenapa gitu? Kemudian pertanyaan yang berikutnya lagi adalah kenapa juga ini mendapatkan atensi yang sangat-sangat tinggi dari masyarakat. Media mengatakan ya tentu saja kami menyiarkan karena atensi masyarakatnya tinggi. Tetapi bagi saya gak seperti itu. Ini nampaknya memang disengaja untuk terus-terusan viral gitu. Kan gini Baraya, dalam pemasaran digital itu yang disebut dengan viral itu biasanya ada dua gelombang. Viral pertama itu adalah karena memang berhasil diviralkan atau karena viral karena satu kejadian, dan yang kedua itu adalah media-media berusaha untuk menjadikan keviralan itu sebagai tunggangan untuk mendapatkan exposure yang lebih tinggi. Jadi viralnya dua kali gitu. Viral dengan sendirinya, kemudian banyak orang yang menjadikan keviralan itu sebagai tunggangan. Kan begitu. Nah, udah itu viralnya hilang lagi, diganti sama viral yang lain, kan begitu ya. Jadi apa yang rame seminggu, 2 minggu, 3 minggu kemudian digantikan oleh isu yang lain, kan biasanya begitu. Nah, ini kasus Mirna ini sampai hampir 1 tahun dan disiarkan secara live, yang menunjukkan bahwa ini peran media juga untuk mengekang masyarakat. Banyak di antara masyarakat kita yang sebenarnya sudah bosan dengan itu gitu. Apalagi jam tayangnya itu bersamaan dengan sinetron gitu. Tetapi tetap itu ditampilkan gitu. Ya, untuk memberikan kepada masyarakat itu penekanan bahwa ini masih mendapatkan atensi yang luar biasa dari publik gitu. Nah, ini kan lagi-lagi mengherankan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kalau misalkan ya, kalau misal ini kasus Jessica sebenarnya adalah rekayasa, kemudian ini polisinya disogok misalkan atau polisinya disuap, polisi disuap segede apa duitnya kalau yang disuapnya itu adalah para perwira tinggi gitu. Seandainya para perwira itu bisa disuap gitu ya, seandainya kan mereka memiliki akses terhadap kekuasaan dan ekonomi yang sangat besar, ngapain juga mereka berani disuap, atau suapnya harus sebesar apa gitu. Siapa Pak Edi Darmawan sampai berani menyuap sampai selevel perwira tinggi elit kayak gitu kan ini aneh gitu. Jadi apakah mungkin gitu, kalau misalkan tudingan yang terakhir ini adalah yang kita anggap paling serius, apakah mungkin bahwa sebenarnya Mirna Salihin itu adalah agen ganda Cina misalkan untuk Indonesia gitu? Komat. Atau misalkan apakah dia itu adalah seorang yang justru adalah agen Indonesia untuk luar negeri yang harus dihilangkan identitasnya atau dihilangkan nyawanya karena alasan tertentu, kita tidak tahu. Tapi kalau misalkan dia hanya benar-benar orang sipil, kayaknya gak mungkin itu perwira-perwira tinggi sampai harus dalam tanda kutip merekayasa kasus ini. Media sampai memblow up-nya sampai hampir 1 tahun. Kemudian exposure terhadap pemberitaan ini juga benar-benar terjadi terus-terusan. Bahkan ketika video ini dibuat lagi, kasus yang sudah selesai di pengadilan itu pun ternyata masih aja terus berpolemik gitu. Nah, makanya ayo kita pikirin sama-sama siapa sebenarnya Mirna Salihin. Kenapa kematiannya begitu berharga? Ya, silahkan tulis di kolom komentar apa teori Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, sudah adan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.